Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam agama kita ada yang istilahnya sunnah dan ada yang istilahnya bid'ah. Dan sunnah lawannya adalah bid'ah. Sunnah adalah sesuatu yang mencocoki Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan ataupun dalam perbuatan beliau. Sedangkan bid'ah sesuatu yang baru yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah ibadah. Sebagaimana kata para ulama dalam mendefinisikan bid'ah, syai'un mukhtari'un fil ibadah, sesuatu yang baru yang dianggap oleh masyarakat sebagai sebuah ibadah dan mereka kerjakan berulang-ulang. Bid'ah ini sebelumnya tidak ada. Ya, dari mana kita mengenal kata bid'ah? Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, badi'us samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Yang mana langit dan bumi sebelumnya tidak ada. Maka Allah gunakan dengan kalimat badi'us samawati wal ard. Badi'u. Di sinilah dia kata bid'ah. Ya, bid'ah sesuatu yang sebelumnya tidak ada, tidak dikenal, kemudian dilakukan oleh orang-orang. Dilaksanakan oleh orang-orang dan mereka menganggap ini adalah sebagai sebuah agama. Padahal sudah jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita di dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, "Al-yauma akmaltu lakum," sudah aku sempurnakan untuk kalian. Sudah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Sudah aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Sudah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam tidak menerima sesuatu yang baru dalam urusan ibadah. Semua sudah sempurna. Semua sudah tuntas. Semua sudah selesai. Maka setiap orang yang melakukan sebuah ibadah yang sebenarnya tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, maka hakikatnya dia telah melakukan satu perbuatan dosa. Hakikatnya dia telah melakukan satu perbuatan dosa. Dan apa yang dia kerjakan, meskipun dia menganggap ini adalah sebuah ibadah, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang membuat satu hal-hal yang baru dalam urusan kami ini, dalam perkara agama ini, maka itu semua akan tertolak. Dalam riwayat yang lain disebutkan man amila amalan. Nabi SAW menjelaskan dengan kalimat man amila amalan, barang siapa yang beramal laisa alaihi amruna, yang tidak ada dasarnya dari kami, fahuwa rad, maka amalan tersebut tertolak. Nah, pada bulan ini, bulan Muharram ini, ada beberapa bid'ah yang dilakukan oleh sebagian besar dari kaum muslimin.
Di antara bid'ah-bid'ah yang mereka kerjakan, yang pertama itu adalah tatkala begitu datangnya bulan Muharram, kita tahu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bulan Muharram ini adalah bulan pertama bulan Hijriyah, ya, bulan pertama bulan Hijriyah. Maka sebagian besar dari kalangan kaum muslimin mereka memperingati 1 Muharramnya. Mereka memperingati hari 1 Muharram. Mereka mengatakan ini tahun baru Hijriyah. Mereka melakukan acara-acara. Apakah dengan kegiatan keagamaan, dengan ceramah-ceramah, atau kegiatan yang lain. Dan mereka lakukan ini secara terus-menerus, setiap tahunnya. Kalau kita sampaikan kepada mereka, ya akhi, kenapa kalian buat seperti ini? Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW, para ulama-ulama, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka tidak pernah mengadakan perayaan-perayaan 1 Muharram. Mereka mengatakan apa? Lah, ini kan baik. Yang dibuat kan ceramah agama. Alasan mereka ketika kita tanya, kenapa kalian buat seperti ini? Bukankah tidak ada sunnahnya? Bukankah ini adalah perbuatan bid'ah? Mereka mengatakan, bukankah ini adalah sesuatu yang baik? Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Masalah agama bukan kita nilai dari akal kita yang kita anggap baik, maka kita katakan itu baik. Tapi urusan agama ini harus dilihat dari dalilnya, dari sumbernya. Jika Nabi SAW tidak melakukannya, para sahabat tidak melakukannya, kenapa kita harus melakukan? Apa yang dianggap agama di masa dahulu, maka itulah yang dianggap agama di masa sekarang. Dan apa yang tidak dianggap agama di masa dahulu, maka di zaman sekarang tidak dianggap agama. Demikian juga bid'ah-bid'ah yang lain, seperti doa-doa di bulan Muharram, doa awal tahun baru, doa-doa di awal tahun baru, yang sama sekali tidak ada tuntunannya dan tidak ada landasannya dari Nabi SAW. Demikian juga mereka mengadakan zikir-zikir jamaah. Ya, ini sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW dalam rangka menyambut tahun baru di bulan Muharram. Demikian juga sebagian dari kaum muslimin, mereka juga melakukan acara kebahagiaan, acara hiburan-hiburan, karena mereka menganggap ini tahun baru. Bulan Muharram adalah bulan pertama di bulan Hijriyah. Mereka melakukan masak-masak, mereka artinya mereka melakukan satu kegiatan yang mereka berpesta pora di situ. Mereka berpesta pora. Kita nggak mengatakan, wah salah kalian melakukan acara makan-makan pada saat ini. Kita nggak mengatakan demikian. Tapi yang kita katakan, ketika kalian mengadakan acara makan-makan dengan mengkhususkan karena tahun barunya, karena bulan Muharramnya, maka ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah. Silakan kita mau acara makan-makan, mau acara syukuran, mau acara jalan-jalan, pesta kesana kemari, yang disyariatkan di dalam Islam, kan tidak ada masalah. Tapi tatkala kita kaitkan dengan hari-hari tertentu seperti tahun baru Hijriyahnya atau bulan Muharramnya, ini yang jadi masalah. Demikian juga bid'ah-bid'ah yang lain yang dilakukan oleh kaum muslimin, seperti bid'ah-bid'ah acara-acara, kegiatan-kegiatan atau adat-adat yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, ketika menyambut hari Asyura. Ya, mereka melakukan acara atau ritual-ritual agama yang sama sekali tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Bahkan para imam yang 4 tidak melakukannya sama sekali. Dan yang terakhir, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang kemudian diikutin oleh sebagian dari kaum muslimin, yaitu memperingati kematian Husain di 10 Muharram. Ya,
memperingati hari kematian Husain, cucunya Nabi SAW di hari ke-10 bulan Muharram. Orang-orang Syiah menganggap 10 Muharram itu adalah kematian Husain. Kematian Husain di Karbala. Dan mereka melakukan ritual-ritual keagamaan. Mereka mencambuk-cambuk diri mereka, menghunuskan pedang atau pisau di tubuh-tubuh mereka. Dan mereka lakukan ini semua dalam rangka untuk memuliakan Husain. Dalam rangka untuk memperingati hari kematian Husain. Dan ini diikutin oleh kaum muslimin yang mereka jahil tentang urusan agama. Mereka tidak paham tentang urusan agama. Mereka ikutin kegiatan-kegiatan seperti ini. Mereka mengikuti cara-cara orang-orang Syiah. Padahal kita tahu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Syiah bukanlah Islam. Dan Islam bukanlah Syiah. Para ulama sudah sepakat Syiah itu keluar dari Islam. Dan mereka bukan kaum muslimin. Mereka memiliki Al-Quran yang berbeda. Dan bahkan mereka memiliki Tuhan yang berbeda. Mereka menganggap Ali bin Abi Thalib, yang ekstrimnya mereka menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya, karena kejahilan dari kaum muslimin, mereka mengikuti acara-acara perayaan 10 Muharram atau hari Asyura dengan memperingati kematian Husain di Karbala. Ini adalah bentuk-bentuk bid'ah yang terjadi di bulan Muharram ini. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebisa mungkin yang kita sudah mengenal sunnah Nabi SAW untuk menghindari acara-acara bid'ah seperti ini, untuk menjauhi dan untuk tidak melaksanakan peringatan-peringatan bid'ah seperti ini. Semoga bermanfaat. Yang sedikit ini lebih kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.